Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 BK Indralaya yang beranggotakan saya sendiri Dewika Putra Agustina, yang kedua ada Alza Firah Nadia, dan yang ketiga ada Muhammad Adib Ahnaf. Di video kali ini kami akan membahas mengenai pengertian bimbingan dan konseling anak usia dini dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling anak usia dini. Langsung saja kita ke video pembahasan pengertian bimbingan konseling anak usia dini yang akan dibahas oleh Muhammad Adib Ahnaf, dan akan dilanjut dengan video pembahasan mengenai prinsip-prinsip bimbingan dan konseling anak usia dini yang akan dibahas oleh Alzafira Nadia dan saya sendiri Dewika Putra Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Ahnaf. Saya dari jurusan bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling AUD. Pengertian bimbingan konseling AUD anak usia dini adalah proses pemberian bantuan psikologis yang diberikan kepada anak usia dini dalam rangka membantu anak usia dini tersebut agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal serta dapat memecahkan masalah yang dialaminya. Namun, dalam konteks pendidikan anak usia dini, seluruh aspek pembelajarannya diarahkan untuk mencegah gagalnya tumbuh kembang anak yang mencakup aspek nilai-nilai moral keagamaan, fisik motorik, sosial emosional, bahasa dan kognitif. Secara umum, BK di PAUD sudah mesti dilakukan oleh seluruh pengajarnya. Di setiap kelas dipegang oleh satu wali kelas yang setiap harinya mengawasi serta mencatat perkembangan anak baik dalam bentuk anekdot, rating scale, ataupun hasil karya anak. Saya akan menjelaskan tentang prinsip bimbingan konseling untuk anak usia dini. Jadi yang pertama adalah bimbingan merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Jadi proses pendidikan bukanlah proses pengembangan segi intelektual semata, melainkan proses pengembangan seluruh segi kepribadian anak. Jelas seorang anak bermasalah pada emosionalnya, tentu saja intelektualnya tidak akan berkembang dengan baik. Maka itu bimbingan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan pada aspek tertentu saja. Prinsip yang kedua adalah bimbingan diberikan pada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Jadi maksudnya adalah anak yang dianggap tidak memiliki masalah tetapi tetap membutuhkan bimbingan, karena anak perlu tetap mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Bantuan yang diberikan pada anak seperti pencegahan dan pengembangan, sementara bimbingan untuk anak yang bersifat perbaikan, karena jika dari awal anak kurang bimbingan, maka akan muncul suatu masalah. Prinsip yang ketiga adalah bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Jadi, pelaksanaan bimbingan anak usia dini tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Asas bimbingan dapat diberikan bersama kegiatan pengajaran dan latihan. Prinsip yang keempat adalah kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan sosial, maupun emosional. Jadi maksudnya adalah kejelasan arah kepada siapa jalan itu dilakukan akan hasil yang baik. Jadi dari suatu proses yang akan dilakukan. Bimbingan yang dilakukan guru harus dilatar belakangi pemahaman terhadap kondisi permasalahan anak yang dibimbingnya, seperti dari karakteristiknya, bermasalah atau tidak anak tersebut, sehingga bimbingan yang diberi itu tepat pada sasaran. Yang kelima adalah bimbingan harus berpusat kepada anak yang dibimbing. Jadi, kejelasan arah kepada siapa proses bimbingan itu dilakukan akan mewujudkan hasil yang baik dari suatu proses yang dilakukan. Guru tidak boleh sembarangan memberikan bimbingan. Bimbingan yang dilakukan guru harus dilatar belakangi pemahaman terhadap kondisi permasalahan anak yang dibimbingnya. Keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan anak. Bimbingan untuk anak usia dini diawali dengan mengidentifikasi berbagai kebutuhan anak karena masing-masing anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ketujuh,
Bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Pemahaman terhadap kebutuhan dan perkembangan anak yang berbeda satu sama lain membuat guru atau pendamping perlu melakukan bimbingan secara fleksibel. Guru atau pendamping tidak dapat memberikan bimbingan dengan pendekatan yang sama pada setiap anak, karena kebutuhan dan perkembangan anak satu sama lain berbeda. Kedelapan, dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Masalah yang dihadapi anak usia dini merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dari peran orang tua di rumah karena masalah anak seringkali berhubungan dengan masalah-masalah yang ada dalam keluarganya. Penyampaian masalah anak kepada orang tua perlu disampaikan secara lugas, tidak menyinggung perasaan orang tua, sehingga terhindar dari salah sangka orang tua terhadap gurunya. Kesembilan, dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikut sertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Kerjasama antara orang tua dengan guru atau pendamping merupakan salah satu kunci keberhasilan bimbingan untuk pendidikan anak usia dini. Penanganan yang dilakukan guru atau pendamping tanpa disertai dukungan dan kerjasama orang tua di rumah akan membuat permasalahan yang dihadapi anak tidak dapat diselesaikan secara tepat. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan perlakuan yang diterima anak ketika anak belajar dengan guru dan ketika anak belajar di rumah. Perbedaan perlakuan ini akan lebih menyulitkan anak untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Kesepuluh, bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru atau pendamping sebagai pelaksana bimbingan. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengonsultasikan kepada kepala sekolah dan tenaga ahli. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki guru atau pendamping perlu disadari secara arif. Namun demikian, bimbingan tetap perlu dilaksanakan seoptimal mungkin. Dalam upaya memberikan bantuan pada anak, guru atau pendamping dapat bekerja sama dengan pihak lain yang lebih kompeten untuk membantu perkembangan anak. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan dokter, psikolog, psikiater, atau ahli lain yang ada hubungannya dengan berbagai masalah yang dihadapi anak. 11. Bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Bimbingan yang dilakukan pada anak usia dini tidak bersifat sementara. Bimbingan tidak hanya dilakukan bila ada berbagai masalah yang dihadapi anak, tetapi bimbingan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan senantiasa berorientasi pada upaya membantu perkembangan anak seoptimal mungkin. Baiklah, terima kasih. Hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.